Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Pratama dari kelas 11E dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fadel Syahputra ya dari kelas 11E. Oke, di sini kami akan podcast tentang apa? Perlawanan Jepang pada masa penjajahan. Itu dia. Dan tentu ini adalah beberapa contoh tanya jawab yang akan kami sampaikan dalam video ini ya kawan-kawan. Ya. Jadi kita langsung saja melancarkan aksi kita kali ini. Oke. Dan pertanyaan yang pertama. Oke. Dan yang pertama, saya akan menanyakan pertanyaan ini terhadap kawan saya. Jadi pertanyaan pertama adalah, apa saja bentuk-bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang pada masa pendudukannya? Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang mengambil beberapa bentuk, baik perlawanan fisik maupun non-fisik. Oke. Dan contoh perlawanan fisik yaitu pemberontakan secara bersenjata, kekerasan, dan yang lain. Dan perlawanan fisik atau kooperatif ini dilakukan di bawah gerakan bawah tanah dan memanfaatkan organisasi. Dan pemudalah yang akan jadi cikal bakalnya. Lanjut. Oke, pertanyaan kedua. Mengapa rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap Jepang? Perlawanan padahal awalnya Jepang disambut sebagai saudara tua. Meskipun awalnya Jepang disambut sebagai saudara tua dan akan membebaskan Indonesia dari penjajahan dari penjajahan Belanda. Kenyataannya penduduk Jepang jauh lebih kejam dan menindas. Beberapa alasannya meliputi romusa atau kerja paksa. Rakyat dipaksa kerja rodi tanpa upah yang layak, menyebabkan banyak korban jiwa. Perampasan sumber daya alam, Jepang merampas hasil bumi dan kekayaan Indonesia untuk kepentingan perang mereka. Penyiksaan dan kekejaman, pembatasan hak asasi, serta kesenjangan sosial. Kebijakan Jepang ini menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Oke, kawan-kawan, kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Salah satu tokoh pemimpin perlawanan fisik terhadap Jepang adalah Supriyadi yang memimpin pemberontak peta di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Oke, jawaban nomor 3 adalah pertanyaan nomor 4. Bagaimana peran organisasi? Itu pertanyaan nomor 3 kan? Ya. Jadi sebutkan salah satu tokoh pemimpin perlawanan fisik terhadap Jepang dan di mana lokasi perlawanannya. Lokasi perlawanannya adalah salah satu tokoh pemimpin perlawanan fisik Jepang adalah dipimpin Supriyadi yang memimpin pemberontakan peta di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan keempat ya kawan-kawan. Bagaimana peran organisasi bentuk Jepang seperti peta dalam perlawanan rakyat Indonesia? Meskipun dibentuk oleh Jepang untuk membantu kepentingan perang mereka, organisasi peta pembela tanah air justru menjadi bumerang bagi Jepang. Anggota-anggota peta yang merupakan pemuda-pemuda Indonesia mendapatkan pelatihan militer dan bersenjata. Pengetahuan dan keterampilan ini kemudian mereka gunakan untuk melawan Jepang itu sendiri. Seperti yang terjadi pada pemberontakan peta Blitar. Peta ini juga menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Oke, next kawan-kawan, kita lanjut ke pertanyaan ke-5. Apakah dampak perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia? Perlawanan rakyat, baik fisik maupun non-fisik, memiliki dampak signifikan bagi perjuangan kemerdekaan, menurunkan moral dan kekuatan Jepang. Meskipun tidak selalu berhasil menggulingkan Jepang, perlawanan ini menunjukkan bahwa Jepang tidak sepenuhnya berkuasa dan menguras sumber daya yang ada di Indonesia. Meningkatkan semangat nasionalisme. Perlawanan ini membangkitkan semangat nasionalisme bagi pemuda serta rakyat Indonesia. Mempersiapkan kader pemimpin. Banyak pemimpin perlawanan ini kemudian menjadi tokoh penting dalam revolusi dan pembangunan bangsa Indonesia. Oke, mungkin sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.